Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya khani fillah rahimakumullah. Santri Hisma Ayub Camp yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah pertemukan kita di ba'da subuh ini. Alhamdulillah baru saja juga kita melaksanakan satu kewajiban kita sebagai hamba, yaitu dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga Allah senantiasa menerima, mengabulkan setiap ibadah kita, doa-doa yang kita panjatkan dalam salat, dan juga semoga kita bisa mengistiqomahkan diri kita dalam menjaga sholat 5 waktu berjamaah, terkhususnya juga adalah sholat subuh. Tidak hanya di dalam program Hisma ini, tidak hanya ketika kita berpondok di dalam Hisma ini, namun pastinya juga kita dituntut untuk istiqomah menjaga sholat 5 waktu semasa hayat kita, sampai kita mendapatkan husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara juga fadilah dengan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah adalah kita akan mendapatkan jaminan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fahuwa fi dhimmatillah. Kita akan mendapatkan jaminan dari Allah, jaminan hidayah, jaminan perlindungan, ya, jaminan kita akan insyaallah terdorong selalu untuk melakukan kebaikan, jaminan terhindar dari keburukan baik di dunia dan akhirat. Kemudian kita adalah orang-orang yang sudah disaksikan oleh malaikat. Orang-orang yang salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat sudah menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan. Nah, jadi para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga hal yang paling penting kita perlu beristiqomah adalah ketika kita semasa hidup ini selalu tidak pernah bosan-bosan duduk dalam majelis ilmu, ya. Karena itulah yang membuat nanti kita makin meningkat iman dan makin terawat takwa. Dan majelis ilmu juga di antara hikmahnya adalah mengukuhkan, mengistiqomahkan diri kita dalam kebaikan. Maka kalau ada orang yang dia katanya adalah orang baik, tapi kebaikan itu tidak dipagari dengan pertemanan dengan orang soleh, ya, kemudian tidak sering dia bermajelis ilmu, kita perlu ragukan teguh pendiriannya dia dalam kebaikan itu. Karena bisa saja dia 1, 2, 3 bulan, ya, setahun, 2 tahun, dia akan kemudian menjadi orang biasa kembali. Begitu pentingnya kita bermajelis ilmu, teman-teman. Jadi majelis ilmu ini, teman-teman, adalah bahagian daripada ikhtiar kita untuk mengistiqomahkan diri dalam kebaikan. Karena di dalam pengajian kita akan diingatkan, akan diberikan tazkirah, akan diberikan nasihat, akan diberikan wejangan, ya, dan bermacam-macam motivasi kita akan dapatkan di dalam pengajian itu. Dan pengajian juga bisa disilakan dengan siraman rohani, kan gitu. Kita sering istilahkan apa? Pengajian itu siraman rohani, nasihat itu siraman rohani. Yang nama siraman berarti untuk memupuk, menumbuhkan ruh kita. Nah, itu siraman artinya. Nah, makanya kemudian orang yang tidak pengajian, orang yang jarang-jarang mengaji, dia bagaikan tanah yang ada tanamannya. Tanah itu adalah hati, tanaman itu tanaman iman. Tapi kemudian tanah dengan tanaman iman yang sudah ada pada dasarnya pada diri kita seorang hamba, tidak disiram, nggak disiram, maka iman itu bisa memudar, bisa melayu, bisa mati bahkan lama-kelamaan. Maka penting yang namanya nasihat. Apa arti nasihat? Siraman ruhani. Ruh kita harus disiram biar hidup, gitu ya. Nah, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hal yang juga perlu kita istiqomahkan semasa hidup ini adalah di antara banyak kebaikan, mengistiqomahkan diri dengan tadarus. Belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Istiqomah ini, apapun nanti profesi kalian. Kami sudah sampaikan di dalam kajian sebelumnya, di pertemuan subuh sebelumnya. Apapun nanti profesi kalian, kalian mau jadi seorang yang bagaimana lah nanti, ya. Apakah kalian seorang nelayan? Mungkin profesi kalian sebagai petani, mungkin profesi kalian sebagai penterapis mungkin, atau profesi kalian sebagai guru, yang mungkin kalian tidak mengambil guru di bidang agama, ya. Intinya apapun lah profesi kalian, bahkan kalian seorang pejabat mungkin, ya, pengusaha, penguasa, yang namanya Al-Quran, belajar dan mengajar itu
itu tidak ada hubungan dengan profesi-profesi tadi. Itu memang bahagian daripada kehidupan seorang muslim yang tidak boleh dipisahkan. Ya, jadi ya guru matematik harus pandai ngaji. Ya, jadi petani harus pandai ngaji dan harus bisa mengajarkan Al-Quran juga. Jangan mentang-mentang aku petani, ini bukan jurusanku Al-Quran. Dia Al-Quran itu bukan jurusan sekali lagi. Ya, yang kemudian ada tawar-menawar di dalamnya, enggak ada. Al-Quran itu harus ditawarkan, bukan tawar-menawar. Kalau ada Al-Quran itu seakan-akan ada tawar-menawar di dalam Al-Quran, dengan Al-Quran, maka itu sama kayak barang dagangan yang lain. Seakan-akan Al-Quran itu adalah sesuatu yang tidak punya nilai. Boleh dipilih, boleh diambil, boleh ditolak. Enggak, Al-Quran itu mesti ditawarkan. Paham nggak ini? Makanya sekali lagi, ayo semangat belajar Al-Quran, semangat belajar Al-Quran, semangat belajar Al-Quran, sampai kita insya Allah di sisi Allah kita menjadi keluarganya. Mudah-mudahan kita menjadi ahlullah wa khassatuh, yaitu kita adalah keluarga Allah yang spesial lagi, yang khusus lagi. Ya, anak, kalau dalam rumah tangga itu ada 5 anak, ada 6 anak. Tidak semua anak di mata orang tua, tidak semua anak di mata orang tua sama. Pasti ada yang lebih spesial di mata orang tua, walaupun dia tidak ungkapkan kepada anak-anak yang lain. Tapi perasaan seorang ayah dan ibu, pasti di antara beberapa anak ada yang diistimewakan, ada yang lebih disayangi, ada yang lebih disukai. Karena mungkin kelebihan yang dia miliki, dia lebih taat, dia lebih soleh, dia lebih suka membantu dibandingkan anak-anak yang lain misalnya. Itu pasti ada di antara orang tua seperti itu. Secara fitrah orang tua akan mendapatkan anak, pasti semua sayang, tapi ada yang pasti lebih. Nah, hamba Allah ini yang sholat, yang berzakat, yang berhaji, yang berumroh, yang silaturahmi, banyak ibadah semasa hidup di dunia mereka lakukan, semua di mata Allah adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, hamba-hamba Allah. Tapi ada hamba Allah yang kemudian dipilih lagi oleh Allah menjadi paling disayang, paling dekat, dan mereka spesial kali di sisi Allah. Tidak hanya dianggap keluarga biasa, tapi di dalam itu ada yang menjadi pilihan Allah lagi, yaitu ahlullah wa khassatuhu. Siapa dia? Ahlullah, Al-Quran, Ahlul Quran. Orang yang pandai baca Quran, yang kemudian dia hari-hari mengajarkan Quran ke orang lain. Dan bahkan Nabi pernah bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kita berhasad, beriri hati kecuali pada dua. Iri dengki, iri ya, pada dasarnya nggak bagus. Ya, iri, hasad itu dasarnya negatif, nggak bagus. Tapi dibolehkan hasad untuk 2 hal saja. Walaupun nanti ada turunan-turunannya. Secara umum bahasanya untuk kebaikan, untuk orang-orang baik. Dalam hadis ini disebutkan apa? Siapa yang boleh kita beriri hati? Iri kepada orang yang punya harta banyak, kemudian dia dermawan, suka berinfak. Siang malam nggak henti-henti, dia menjadi kebiasaan dirinya, ya, bahwa dia suka membantu orang. Ini kita perlu iri orang seperti itu. Yang kedua, orang yang siang malam mengajarkan kebaikan. Kita perlu iri itu orang itu. Hari-hari kita lihat Al-Quran, mengajar Quran, mengajarkan kebaikan. Tanpa hari kita lihat sore, siang, malam, kondisinya aktif dalam mengajarkan Quran, kebaikan kepada orang lain. Orang seperti ini kita perlu iri. Kenapa 2 orang ini disebutkan? Padahal masih banyak kelakuan ataupun amal-amal baik yang lain. Siapa yang bisa jawab? Oke. Kenapa 2 ini disebutkan dan kita boleh iri kepada 2 orang ini? Padahal masih banyak juga kebaikan yang lain. Salat kebaikan enggak? Perlu enggak kita iri kepada orang salat 5 waktu ke masjid? Perlu. Perlu nggak kita iri kepada orang yang dia baik dengan orang tuanya, dia anak berbakti, kita iri dengan anak seperti itu? Oke, boleh juga. Kita boleh beriri kepada orang yang kemudian dia suka kali silaturahmi, ramah orangnya, nggak sombong. Kita perlu iri orang seperti itu dalam hal kebaikan. Karena tapi di antara banyak kebaikan, Nabi mengatakan 2 ini boleh kita lebih khusus ini. Kenapa? Pertama tadi adalah orang yang berharta, yang kemudian dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Yang kedua adalah orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya siang dan malam. Kenapa?
Ayo. Ada yang bisa jawab? Siapa yang nggak berani jawab, coba jawab. Yang nggak berani jawab, coba jawab. Dia yang nggak berani, yang mesti jawab. Biar berani. Kayak mana Ustadz Firman Al-Ghani? Gimana? Karena kebaikan itu akan menyalurkan amal kebaikannya ke akhirat. Semua akan tersalurkan ke akhirat, betul? Tambah Pak, saya udah mulai dapat ini sebenarnya apa yang dia mau firman, tapi dia kurang pandai menjelaskan aja nih. Tapi udah tahu saya nih, udah menangkap. Ayo, siapa yang bisa mensederhanakan? Ayo, pakai logika. Karena kedua amal itu pahalanya akan terus mengalir. Itu yang dimaksud firman, bukan? Nah, sholat 5 waktu kita dengan Allah saja kan? Itu lebih ke personal dia solehnya, baiknya. Silaturahmi, ya. Kemudian, tapi ketika berhubungan dengan infak, itu pahalanya terus menerus. Termasuk mengajarkan ilmu. Dua hal ini yang nggak putus-putus. Shadaqatan jariyatin wa ilmin yutafu bihi. Nggak putus-putus. Yang lain terputus. Silaturahmi udah putus. Nggak bisa kita saling silaturahmi antara penghuni kubur lagi. Assalamualaikum, tunggu. Nah, kalau saja tunggu kan. Assalamualaikum, mas. Nggak bisa mas-masan di sana lagi, nggak ada. Bahkan perempuan paling cantik di samping kita pun, dia wanita ratu di dunia, memang kuburan samping kita. Nggak ada urusan lagi. Nggak ada urusan lagi, coba. Tapi walaupun di dunia dia suka silaturahmi tadi, udah nggak bisa lagi kan saling silaturahmi. Karena udah putus dengan kehidupan dunia. Sholat 5 waktu putus dengan kehidupan dunia. Haji, udah putus dengan kehidupan dunia. Dan tidak semua, bahkan yang di dunia pun nggak semua bisa naik haji. Itu yang masih hidup di dunia. Apalagi nanti kalau udah mati. Nggak bisa kita kembali mau naik haji ke dunia, nggak bisa. Tapi kalau sedekah jariah, dia pernah bangun masjid, dengan uang hartanya itu dia pernah membantu fakir miskin dalam artian menyekolahkan dia menjadi orang tua asuhnya. Kemudian dia pernah membangun ataupun memberi fasilitas umum seperti jalan, sehingga orang berlalu lalang di jalan itu setiap saat akan ngalir pahala untuknya. Dia pernah memberi infak sumur bor misalnya yang setiap hari dimanfaatkan baik makhluk Allah yang bernama manusia ataupun hewan-hewan, dengan air itu dia bisa manfaatkan. Bisa bermanfaat bagi khalayak ramai. Dan ilmu juga, dia mengajarkan Quran, dia mengajarkan pemahaman Al-Quran yang benar, hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Dan apapun ilmu yang kemudian diwariskan lagi dari seterusnya. Itu makanya kedua orang ini spesial dia. Kita perlu iri hati, karena mereka sangat banyak pahala kebaikannya akan mereka peroleh, gitu maksudnya. Paham nggak ini? Maka jangan sampai kalian menganggap, Allah, kan itu bukan jurusanku guru ngaji. Allah, ini ogoh kalau bahasa Inggrisnya. Tahu ogoh ini? Hasan? Nah, dia paham karena bahasa dia ini. Bahasa orang Gayo, ya. Kalau bahasa Aceh, Pak, bangai. Kalau bahasa Aceh. Kalau bahasa Jawa apa? Bodoh apa bahasa Jawa? Hah? Goblok. Blow on. Jahil bahasa Arabnya. Jahil dalam berpikir. Ngapain, kata bahasa ngapain ini yang saya koreksi ya. Jangan salah-salah nanti. Ngapain aku jadi guru ngaji? Bisa apa aku? Bisa dapat apa aku? Gitu kan? Berapa aku bisa dapatkan dari gajiku kalau aku jadi guru ngaji di kampung? Seakan-akan rendah kali. Padahal Allah telah nyatakan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Allah dan Rasulnya telah menjamin itu. Masa kita ragu dan rendah dengan Quran? Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yadh'u bihil akharin. Atau kama qala Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat dengan Al-Quran ini suatu kaum, dan akan menjadikan yang sebagian lain menjadi rendah. Coba. Allah telah jamin kita diangkat derajat dunia dan akhirat, orang yang dekat dengan Al-Quran. Masa kita ragu dengan Allah? Ragu dengan Al-Quran, ragu dengan Allah. Jangan sampai kalian berpikir duniawi. Kalau Allah telah jadikan kita hambanya, dunia itu insya Allah di genggaman tangan, nggak di hati insya Allah.
Maka ada sebuah kaidah gini kan. Kalau kalian, ini coba disimak benar-benar nih, ya, ini penting. Kalau seseorang sudah mulai mengenal dan dekat dengan Allah, maka dia tidak akan pernah lagi merasa takut kehilangan dunia, karena dia sedang bersama orang yang memiliki dunia dan seisinya, dan dia adalah rahmatan lil alamin, dia adalah orang yang al-ghani. Ngapain harus ragu? Paham nggak ini maksud saya? Kalau seseorang sudah dekat dan kenal dan dekat lagi dengan Allah, maka orang itu tidak pernah takut, hatinya itu tidak akan pernah khawatir dengan kehilangan dunia. Kenapa? Toh dia sedang bersama Sang yang Maha Kaya. Ngapain kata? Ngerti nggak apa yang saya sampaikan ini? Kayak wajahnya kayak hilang ingatan ini. Sadar kan kalian dengar saya ngomong kan? Sadar atau enggak? Alhamdulillah, kalau sadar. Jadi jangan lagi nganggap remeh diri sendiri. Bahkan ada di antara kita ketika disayang orang, padahal kita adalah profesinya padahal kita sebagai guru ngaji di kampung, di musola kecil di kampung ya. Kemudian ditanya orang, kamu apa kerjamu? Sambil nunduk dan senyumnya pun agak sedikit kurang lebar, kayak merasa diri malu memberi jawaban. Guru ngaji sih Ustaz, ngeri ngaji sih Pak, guru ngaji sih Bu. Hah? Gak boleh kayak gitu. Tapi coba, kamu kerjamu sehari apa? Oh, saya di perusahaan bulan. Gaji saya, nggak ditanya, udah bilang gaji. Tanya enggak, padahal langsung jawab sendiri. Gaji saya sekian, 10 juta per bulan. Kemudian saya ini dikabak lagi kepada kepala bidang. Bangga kalau bab dunia. Tapi ketika kita ditanya guru ngaji, nggak berani jawab. Kalau ditanya kita apa profesinya, dan jawabannya adalah sebenarnya kita profesi sebagai, atau sehari-hari bukan profesi ya, sebagai guru ngaji, kita malu jawab. Ketika kita merasa rendah dengan diri kita, padahal kita adalah orang yang sudah dianggap mulia oleh Allah, kita seakan-akan merendahkan siapa? Allah, merendahkan Quran. Kalau saya ditanya, antum apa kerja sehari-hari? Guru ngaji. Di mana? Di kampung. Siapa muridmu? Anak-anak kecil. Anak kecil, berarti guru rendah, kamu masih ilmu, berarti muridmu masih anak kecil. Enggak, bukan itu maksud saya. Anak kecil, tapi jariah aku lebih besar daripada aku ngajar kamu yang sudah tua renta seperti yang sombong seperti ini. Habis aku ajarkan pun enggak kamu baca Quran kan? Ya ini, anak kecil ini aku ajarkan, masa hidupnya secara umur biologis manusia itu lebih panjang, maka jariah aku lebih panjang. Itu cara berpikir. Maka ajarkan anak kecil Al-Quran. Apapun pelajaran, ajarkan anak kecil. Karena masa untuk dia beramal soleh akan lebih panjang, dan masa itu akan lebih banyak ngalir ke kita. Paham nggak ini? Begitu dia caranya. Di pesantren mana kamu mengajar? Ada di pesantren kampung. Berapa muridmu? 10. Besar pesantren? Enggak, kecil. Kenapa kamu mau ngajar di tempat kecil seperti itu, miskin kali seperti itu? Gajimu berapa? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Hah, Allah, makanya tempat kami mewah nih itu. Enggak, saya tetap di Hisma. Kenapa di Hisma? Bukankah ketika ilmu itu dibagikan kepada orang miskin, maka kita akan dapat 2? Betul? Sedekah lebih utama kepada orang kaya atau orang miskin? Sedekah lebih utama kepada orang kaya atau orang miskin? Bahkan kalau udah sedekah pasti ke orang yang kurang mampu kan? Beda dengan bahasa infak, hadiah kan? Itu boleh umum. Hadiah boleh untuk kepada orang kaya juga. Tapi yang nama sedekah itu identik kepada orang yang kurang mampu. Oke. Ilmu sedekah atau enggak? Sedekah. Maka ketika aku mengajarkan ilmu kepada orang miskin, maka pahalanya akan lebih besar daripada aku mengajar di tempat orang-orang kaya. Seperti itu tuh cara berpikirnya. Maka itulah yang membuat saya betah di Hisma ini. Karena kalian orang miskin. Kalian ini orang-orang kurang mampu. Kalian ini adalah kaum sufah. Di pahala saya ini lebih besar ketika saya berikan ilmu pada orang-orang miskin seperti kalian. Karena ilmu itu sedekah. Dibandingkan ketika saya mengajar kepada orang-orang yang hadir di depan saya ini, orang-orang hebat, orang-orang kaya raya.
tetap berpahala bagi saya, tapi kurang kalau dibandingkan dengan saya memberi ilmu yang bersifat sedekah pastinya kepada orang-orang yang kurang mampu. Paham nggak itu? Seperti kelak atau bukan? Bukan ya? Insyaallah bukan. Sementara iya ya. Ya, jadi seperti itulah cara berpikir yang benar. Paham nggak ini? Nah, jadi teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, biar jangan kepanjangan karena kajian kita tahsin, tapi ini penting juga. Ya, ini tahsin Quran. Ada satu lagi apa? Tahsin pikiran. Kita perlu tahsinkan pikiran kita hari ini. Karena banyak pikiran kita hari ini sudah salah-salah. Maka perlu ditahsinkan. Tahsinkan pikiran, kita tahsinkan hati. Dengan apa? Al-Quran juga akhirnya kan. Al-Quran itu adalah tazki, untuk mentazkiyah. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi sifat salah satu fungsi dari Al-Quran Allah turunkan untuk tazkiyah. Nah, jadi teman-teman yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan tahsin huruf besok insyaallah. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan tahsin kitab Riyadhatul Huruf di pertemuan besok habis subuh. Yang penting hari ini kita sudah mendapatkan ya kembali tazkirah, karena ini udah mulai Senin lagi kan, hari ini Senin, karena biasa setelah beberapa hari libur udah mulai futur, sudah mulai ada rasa malas ya, maka Senin nggak apa-apa lah, hari Senin kita manfaatkan untuk mentazkiyah kembali supaya lebih energik, lebih semangat untuk hari-hari ke depan. Dan ingat hari ini insyaallah jam 10.30 seperti biasa kita akan siap menerima setoran hafalan kalian dengan bacaan baik dan benar. Nah, kemudian kita akan ujiankan dalam waktu dekat ini hafalan yang kalian sudah hafal. Nah, sebagai bentuk juga peringatan dari saya, kewajiban tilawah Al-Quran yang sudah saya haruskan kepada kita di dalam program ini, itu tidak hanya berlaku Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu dengan libur, Sabtu dengan Ahad libur, maka kalian nggak baca. Nah, maka nanti Ustaz Firman tolong dicek juga di absensi, dicek surat ataupun ayat berapa mereka sudah baca, walaupun itu bukan hari aktif kita resmi mengajar dan belajar istilahnya. Ya, jangan nanti karena Sabtu kan nggak ada program tahsin dan tilawah dan sebagainya. Nggak, tilawah itu bukan program, dia bukan seperti ini, dia memang kehidupan, dia bahagia pada kehidupan amaliyah kita sehari-hari, paham nggak itu? Nggak mesti harus dibuat program oleh Ustaz sebenarnya, tapi ini adalah bahagia pada kedisiplinan saja, melatih kedisiplinan. Pengontrolan ini penting ya. Nah, jadi Ustaz Firman juga hari Sabtu juga di absen, hari Ahad juga di absen. Nah, sementara mungkin seperti itu dulu yang dapat kita sampaikan. Jangan bubar dulu ya. Ustaz Firman akan duduk di posisi saya ini untuk mengecek tilawah ya, dan mengabsensi siapa yang hadir atau tidak hadir hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.